Oke, welcome back. Balik lagi di channel Raja Bulpop. Oke, sebelum video mulai, saya ingatkan lagi untuk mengklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi jika Raja Bulpop mengupload video terbaru. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang textbook 2015 bab 40 percakapan 2. Oke, langsung saja kita ke percakapannya. 대화 2. 직장 내에서 발생하는 성희롱은 대부분 직장 동료를 가족처럼 대하는 태도에서 시작합니다. Oke, kita baca dulu. Jadi 직장 내에서 발생하는 성희롱은 대부분 직장 동료를 가족처럼 대하는 태도에서 시작합니다. Oke, kita artikan dari 성희롱은. Jadi 성희롱 itu pelecehan seksual. 발생하는 jadi yang muncul. 내에서 di dalam 직장 tempat kerja. 대부분 sebagian besar. Langsung ke titik 시작합니다. Dimulai. Eso dari tedo sikap. 대하는 yang menganggap. 가족처럼 corom seperti gajuk keluarga. 동료 rekan. 직장 tempat kerja. Jadi pelecehan seksual yang muncul di dalam tempat kerja itu sebagian besar dimulai dari sikap yang menganggap seperti keluarga, rekan di tempat kerja ya. Oke, kita lanjutkan ke percakapannya. 이러한 관계 속에서 너무 편하게 이야기를 하거나 신체 접촉을 하게 되면 이것이 성범죄로 이어지는 경우가 많죠. Oke, kita baca dulu. 이러한 관계 속에서 너무 편하게 이야기를 하거나 신체 접촉을 하게 되면 이것이 성범죄로 이어지는 경우가 많죠. Oke, kita artikan dari 이야기를 하거나. 이야기하다 jadi berbicara. 너무 편하게 ge dengan 너무 sangat 편하다 nyaman. 속에서 di dalam 관계 hubungan 이러한 yang seperti ini. Langsung ke guna atau 신체 접촉을 하게 되면 artikan dari 면 jika 되다 menjadi 신체 접촉을 하다 sentuhan fisik 이것이 jadi hal ini 성범죄로 이어지는 경우가 많죠. Jadi manta itu banyak, 경우 keadaan atau kasus, 이어지는 yang berlangsung, 성범죄로 jadi sebagai pelecehan seksual. Jadi berbicara dengan sangat nyaman dalam hubungan yang seperti ini, yang seperti apa ya, yang menganggap seperti keluarga. Atau jika menjadi sentuhan fisik, ya, hal ini itu banyak keadaan atau kasus yang berlangsung sebagai pelecehan seksual. Oke, kita lanjutkan. 그리고 상대방의 행동 때문에 불쾌한 감정이 생겼을 때는 이것을 분명하게 표현해야 합니다. Oke, kita baca dulu. 그리고 상대방의 행동 때문에 불쾌한 감정이 생겼을 때는 이것을 분명하게 표현해야 합니다. Oke, kita artikan dari 그리고 dan atau lalu. Langsung ke temune karena 행동 tindakan 상대방 lawan bicara. Langsung ke eltenen jadi ketika 생기다 muncul 감정 perasaan atau emosi 불쾌한 yang tidak nyaman. Langsung ke belakang ya 합니다. Itu harus 표현하다 mengekspresikan 분명하게 dengan 분명하다 jelas. 이것을 hal ini. Jadi dan karena tindakan lawan bicara itu ketika
muncul perasaan atau emosi yang tidak nyaman, ya, itu harus diekspresikan dengan jelas, ya. Oke, kita lanjutkan. 또한 성희롱이나 성폭력을 당했을 때는 사건을 정확하게 기록해두고 증거를 확보하는 게 좋습니다. Oke, kita baca dulu. 또한 성희롱이나 성폭력을 당했을 때는 사건을 정확하게 기록해두고 증거를 확보하는 게 좋습니다. Artikan dari Tuhan juga langsung ke altenen ketika danghada mengalami 성폭력, ya, 성폭력 itu kekerasan, ina atau 성희롱 pelecehan seksual. Langsung ke 기록해두, jadi 기록하다 itu mencatat, 정확하게 dengan pasti, 사건 kasus, 그 dan nenke 좋습니다. Jadi sebaiknya 확보하다 mengamankan 증거 bukti. Jadi juga ketika mengalami kekerasan atau pelecehan seksual itu mencatat dengan pasti kasusnya dan sebaiknya mengamankan bukti. Kita lanjutkan. 우리 모두가 성범죄의 피해자도 가해자도 될 수 있다는 사실 반드시 기억하시기 바랍니다. Oke, kita baca dulu. 우리 모두가 성범죄의 피해자도 가해자도 될 수 있다는 사실 반드시 기억하시기 바랍니다. Oke, kita artikan dari 기바랍니다 itu diharapkan agar 반드시 harus 기억하다 mengingat, diingat. 사실 sesungguhnya 우리 kita modu semua al-su idda는, ya, al-su idda itu bisa 되다 menjadi gaheja pelaku itu juga piheja korban 성범죄 kekerasan seksual. Jadi diharapkan kita itu harus ingat sesungguhnya itu kita semua bisa menjadi pelaku dan juga bisa menjadi korban kekerasan seksual. Oke, jadi di percakapan ini, jadi pelecehan seksual itu tuh muncul di tempat kerja itu sebagian besar dimulai dari sikap yang menganggap teman-teman kerja kita itu seperti keluarga, ya. Jadi jika ada berbicara dengan cara menganggap kita sebagai keluarga, nah itu tuh juga bisa selain berbicara, selain ucapan juga bisa menjadi lewat sentuhan fisik, ya. Nah di sini itu bisa juga saat ngomong atau saat berbicara itu perasaan atau emosi yang tidak nyaman itu juga bisa menjadi 성희롱. Nah jika sudah tidak nyaman itu kita harus mengekspresikan dengan jelas, ya, maksudnya semua kita ngomong ini maaf itu maksudnya menyinggung perasaan atau gimana, jadi harus diekspresikan atau diomongkan dengan jelas. Dan juga ketika kita mengalami kekerasan atau pelecehan seksual itu harus mencatat dengan pasti kasusnya, ya, maksudnya tanggal berapa, jam berapa, hari apa, di mana. Nah itu juga harus dicatat. Kalau perlu ada buktinya, ya, mungkin video atau rekaman suara. Nah, dan diingat juga pelecehan seksual itu kita semua itu bisa menjadi pelaku ataupun korban. Oke, kita langsung ke kuis. Jadi pertanyaan yang pertama, ya, 고용자는 무엇에 대해 이야기하고 있어요? Saya ulangi. Ya, 강영자는 무엇에 대해 이야기하고 있어요? Tanya yang kedua, 성희롱이나 성폭력을